Baik, ibu-ibu yang kami muliakan, pemirsa Pikom Channel di mana saja berada, kita lanjutkan perbincangan kita di kesempatan yang mulia ini. Kita tadi sudah berbicara tentang bagaimana kita menyambut bulan atau menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan penuh semangat, dengan penuh harap setiap ibadah yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita tahu, ketika kita menyadari begitu banyak dosa-dosa yang kita kerjakan di masa lampau, baik disengaja maupun tidak, baik dikerjakan dalam keadaan sendiri-sendiri atau dalam keadaan sepi, ataupun dalam keadaan ramai, ataupun terlihat oleh orang lain. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Satu, pertama kata baginda Rasulullah, siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh semangat, penuh harap, iman karena Allah Subhanahu wa taala, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Bukan setahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, mungkin 20 tahun yang lalu. Satu lagi, man qoma Ramadan. Koma, bukan soma, beda. Soma dengan koma. Kalau koma, orang yang berdiri, artinya orang yang mendirikan sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, sholat wajib ataupun sholat sunnah. Kalau sholat sunnah kebanyakan di siang hari ataupun di malam hari. Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, juga akan diampunkan dosa-dosanya. Orang yang betul-betul ingin mencari ampunan, rahmat, maghfirah, maaf dari Allah Subhanahu wa taala, sholat, Bu. Sholat sunnah diperbanyak. Biar Allah tahu ini hambaku yang sholat, dia nyadar kalau dia banyak dosa, dia nyadar kalau dulu pernah bermaksiat, dia nyadar kalau banyak kesalahan, dia minta maaf, maka itu cepat sekali diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita cepat-cepat minta ampun kepada Allah? Supaya kita nggak menyesal ketika kita meninggal. Ketika kita meninggal, kita dah aman. Waktu saya masih hidup, saya selalu bertobat, saya minta ampun kepada Allah. Sekarang sudah menerima balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang kami muliakan, pemirsa Pikom Channel di mana saja berada, ada pertanyaan? Boleh. Dengan Ibu siapa? Ibu Suraida. Ibu Suraida. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suraida dari Majelis Taklim As-Sakinah. Ingin bertanya, pada waktu kita mengerjakan ibadah puasa, kalau menangis apakah batal, Pak Ustadz? Itu aja, Bu? Iya. Baik, terima kasih kepada ibundah kami, Ibu Suraida dari Majelis Taklim As-Sakinah. Pertanyaannya, apakah batal puasa kita? Kita banyak nangis, Bu ya. Kita ada nangis, Bu ya. Nangis karena apa ini, Bu ya, kira-kira? Tapi Ibu nggak mungkin lah nangis karena putus cinta lagi kan, Bu ya. Pasti ini menangis, mungkin nangisnya karena misalnya ada musibah. Oh ya, musibah. Tidak, Bu. Jadi puasa itu dia hanya batal kalau Bu, Ibu makan, minum, Ibu batal. Tapi kalau Ibu nyanyi, menangis, tertawa, nggak batal, Bu. Tapi puasa ini akan berkurang nilai puasanya. Puasanya nggak batal, tapi nilainya bisa kosong. Maka saya bilang tadi, man lam yada, siapa orang yang nggak bisa meninggalkan qaula zur wal amala bihi, perkataan dusta, dia nggak batal puasanya. Cuman Allah nggak butuh dengan rasa haus dan rasa lapar yang dia tahan. Falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Allah, kau boleh puasa, enggak batal puasamu.
Tapi sayang, kau hanya dapat lapar dan dahaga saja. Aku nggak butuh itu. Tak ada pahalamu, habis pahalanya. Jadi kita rugi. Jadi kalau sekedar menangis, justru kalau menangis ini karena ibu beristighfar, mengingat dosa-dosa, kesalahan, pernah menzolimi orang dan tidak minta maaf orang yang sudah meninggal atau sudah nggak jumpa lagi, ibu menangis. Disitulah letak bahwa api neraka dijanjikan tidak akan bisa menyentuh jasad tubuh hamba Allah yang menangis. Dikatakan dumu itu pun air mata. Sakoto dumu aha, jatuhlah air matanya karena dia meminta ampun, memohon maaf kepada Allah. Maka orang ini bisa terbebas dari api neraka. Boleh, sangat bagus. Apalagi menangisnya dalam keadaan berpuasa, habis sholat berdoa, wah, bertaubat, subhanallah. Itu Bu ya, artinya puasanya tidak Tidak batal. Ibu mau nangis, mau ketawa, mau senyum. Tapi kalau senyum-senyum, kadang nangis, kadang senyum, batal Bu. Karena ibu dianggap orang gila. Kalau orang gila nggak boleh puasa Bu. Jadi orang gila itu dibebaskan daripada berpuasa. Sholat pun dibebaskan ya. Jadi dia puasanya batal. Batal itu artinya nggak sah. Karena dia orang gila. Tapi kalau kita waras, berarti kita sah puasanya Bu. Ada lagi Bu? Makasih Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Ibu yang mau bertanya? Sila Bu. Dengan Ibu yang ini dulu. Dengan siapa Ibu? Saya Bu Nana. Ibu Nana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait Ramadan ya Ustadz, kan ada 3 fase ya, 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari yang ketiga. Dan biasanya PR-nya di ibu-ibu itu di 10 hari terakhir, yang padahal di situ adalah waktu yang paling mulia karena ada Lailatul Qadar semacam. Biasanya kita lebih fokus untuk mempersiapkan hari rayanya. Sholat tarawihnya udah mulai kosong gitu ya, karena udah sibuk buat kue segala macam. Mungkin ada tips atau nasihat, keutamaan mungkin sedikit yang perlu kita lakukan gitu di waktu-waktu terakhir ya di bulan Ramadan. Mungkin itu Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Nana ya. Ibu Nana tadi menanyakan apa kira-kira trik untuk menyikapi di bulan puasa ini. Ada fase-fase ya, 3 fase puasa, 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Baik, biasanya orang kita ini kalau puasa pertama itu penuh majib, ramai sekali sampai di luar-luar. Tapi makin lama di luar semua, nggak ada di dalam. Di dalam udah sepi karena banyak di luar. Padahal yang betul itu orang di bulan puasa pertama tuh masih santai. Yang mau buat kue, yang mau beli baju memang beli baju. Pokoknya masih santai. Masuk ke fase yang ke 10 hari kedua, orang udah mulai bersiap-siap. Mempersiapkan untuk sedekahnya, mempersiapkan untuk sholatnya. Masuk 10 hari yang ketiga, inilah induk daripada Ramadan Ibu. Disinilah orang mengejar momen waktu yang singkat bernilai puluhan tahun. Karena di situ kata Ibu tadi ada Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam itu adalah malam yang khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kita kejar itu yang 1000 bulan itu. Kita sebulan aja nggak sanggup beribadah secara maksimal, secara sempurna, secara totalitas. Ini dikasih 1000 bulan cuma-cuma.
Makanya baginda Rasulullah SAW ketika masuk 10 malam terakhir, diikatnya pinggangnya kencang-kencang supaya apa? Makannya sikit. Makannya sikit. Banyak di masjid yang disebut dengan i'tikaf. Banyak menangis, banyak berdoa, banyak membaca Al-Quran. Terus di sini agar di malam Lailatul Qadar itu kita tercatat orang yang sedang beribadah. Ibadah yang banyak kita kerjakan itu dihitung seperti 1000 bulan kita beribadah. Bahkan lebih baik lagi daripada 1000 bulan. Inilah sebenarnya keberhasilan orang yang mengerti. Ibu kalau lomba lari, karena dulu saya pelari, ibu. Pelari tapi nggak pernah menang. Jadi kalau lari itu, bu, lari 10 kilo, ibu nggak bisa dari awal tuh langsung semangat, bu. Habis nanti tenaga ibu. Baru sekilo pingsan ibu. Tapi kalau ibu pelan dulu, pemanasan dulu, terus nanti makin ibu akan tahan kuat. Udah dekat lagi, tinggal 100 meter lagi ke finish, orang dah lemah, ibu kuat, menanglah ibu, dapatlah pahala, dapatlah piala yang menunjukkan ibu menang. Nah, triknya jadi gini, bu, kalau ibu pengen dapat malam Lailatul Qadar itu dari bulan Sya'ban, ibu sudah mulai belajar bagaimana ibu mengkhatamkan Quran, bagaimana ibu memperbanyak puasa, bagaimana ibu banyak bersedekah, bagaimana ibu bangun malam. Kalau ini dah ibu latih dari bulan Sya'ban kemarin, di awal Ramadan ibu udah mulai pemanasan, di pertengahan Ramadan, di 10 malam berhasil ibu. Itu aja triknya. Karena inti dari 10 malam itu perbanyak ibadah. Yang laki-laki i'tikaf di masjid. Kalau ada juga laki-laki bawa istrinya lagi. Kalau enggak sahur, dipesan pakai GoFood, antar. Enggak sempat balik. Yang luar biasa. Begitu ibu ya. Lebih kurang seperti itu intinya. Di bulan Sya'ban udah persiapan. Jadi jangan kalau orang Padang bilang takajui, bu, terkejut. Udah 10 malam nih, enggak baca Al-Quran 1 juz bisa 2 jam nih, bu, baru selesai. Minimal 1 jam, lambat. Kapan khotamnya? Tapi kalau terbiasa, insya Allah cepat. Nah ya, ada lagi, bu? Boleh dengan ibu siapa, bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rosna dari Majelis Taklim As-Sakinah. Rosna. Izin bertanya Pak Ustadz. Siap. Boleh, Bu. Tadi kita bicara tentang bagaimana tidak menyia-nyiakan bulan Ramadan. Ini pertanyaan dari saya. Apa saja godaan-godaan yang sering kali membuat kita lalai di bulan Ramadan? Bagaimana cara kita menghindarinya? Baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Ibu Rosna. Ibu Rosna. Baik, terima kasih ibunda kami Ibu Rosna. Bagaimana untuk menghindari godaan-godaan di bulan puasa? Ibu, kalau saya kasih tahu jawaban, Ibu mau tidak mengamalkannya? Betul tak, Bu? Ibu kurangi megang HP. Kalau ibu masih megang HP, kamar mandi ke WC pun pakai HP, udah, Bu, gagal ibu. Ibu kamar mandi aja pakai HP. Bapaknya pun pakai HP juga di kamar mandi. Kalau masih kayak gitu, Bu, nggak bisa lepas dengan HP. Itulah ibu godaan paling besar. Kalau tengok ibu-ibu yang, mohon maaf ya, nenek-nenek yang udah berumur, nggak mungkin nengok anak bujang ganteng ya, nggak mungkin lagi kan, Bu, tergoda dengan itu kan, Bu. Tapi kalau kami bapak-bapak masih, Bu. Wah, bolehlah, alhamdulillah lah ya, rezeki. Nah, ibaratnya tuh kalau laki-laki beda lagi, itu godaannya juga, Bu. Kalau godaan laki-laki lebih banyak. Pertama, anak dara, janda kembang, handphone, ajakan nongkrong. Banyak godaan. Tapi kalau ibu-ibu, apalagi ibu-ibu sudah masuk kepala 5, itu godaannya itu udah sedikit, cuman satu aja, handphone aja. TikTok,
Shopee, ya kan Bu, Lazada, pokoknya Tokopedia. Akhirnya ibu nggak mau lagi mandiri, minta BRI, minta BNI, ya banyak yang mau minta kan, ya kan. Nah ini ibu, godaan-godaan itu kalau sudah megang HP biasanya azannya lalai, sholat sunatnya lalai, malamnya tidurnya terlalu larut, akhirnya ya namanya malam tidurlah malam akhirnya bangunnya pun susah untuk bangun ini. Ini yang paling berat. Karena godaan hari ini nggak tua nggak muda, TikTok, ibu-ibu scroll HP terus, ya kan, subhanallah. Apalagi ada yang gila game juga, ya Allah. Ibu, godaan di bulan puasa itu adalah HP. Karena itulah yang paling banyak melalaikan. Kita nggak kemana-mana Bu, di kamar aja, di ruang tamu, di rumah, itu aja kita Bu. Cuman nggak ngaji gara-gara pakai HP, scroll HP. Aduh, jam 2 nih belum ngaji. Nak masak lagi, nak persiapan lagi buka puasa. Dah hilanglah ngaji karena HP terlalu dari jam 8 pagi sampai jam 12 main HP. Sambil tidur-tiduran main HP. Duduk di kursi HP, sambil masak HP. Gini Bu. Jadi kalau dari itu Bu, lalai. Bahkan kalau dah HP gini Bu, ini membuyarkan semua. Mohon maaf. Kadang-kadang kita kalau udah terlalu banyak yang dilihat, ini bagus nih baju lebaran. Ibu masa bodoh mau sedekah. Karena ibu mau nabung, mau beli baju lebaran. Karena ibu udah telengok nih, wah cantik kali ya gamisnya ya. Iya, jilbabnya mantap ini. Jadi dikasih duit suami, pikiran ibu gamis sama jilbab sama skincare dan lain sebagainya. Untuk sedekah, nantilah orang tuh kan. Inilah Bu, ini godaan paling besar. Yang lain-lain itu semua kita punya godaan. Ya setan Bu, setan itu nggak mungkin dia menampakkan wujudnya. Saya setan, ibu puasa, saya akan goda ibu ya sampai ibu meleleh. Ya enggak. Setan itu akan masuk lewat. Kalau dulu televisi, TV, orang sibuk dengan TV, sinetron Indosiar, yang lagunya Aku Menangis, membayangkan apa kejamnya dirimu padaku, ya kan Bu? Ini Bu, Indosiar itu ngeri loh Bu. Iklannya itu agak, pokoknya orang sholat isya, ibu-ibu sholat isya kebanyakan pas waktu iklan. Dia wuduk dulu, iklan pertama wuduk dia, cepat. Dah film lagi, sedih dia kan. Dia betul-betul dia hayatinya film Indosiar. Itu kan film Bu, sutradaranya Rampun Jabi. Itu kan murah-murah. Kok ibu menghayati betul? Jangan pula ibu bayangkan suami ibu kerja di kantor digoda oleh sekretarisnya. Nanti ibu diselingkuhi, dia nikah sama sekretaris, ibu diceraikan. Terus suami ibu bangkrut, ditinggalkan sama istri mudanya. Terus suami ibu ditabrak mobil patah kaki. Dia balik ke ibu lagi, ke kampung. Ternyata ibu udah mau menikah lagi. Itulah gitu-gitu terus Bu filmnya Bu. Dari zaman bahula sampai sekarang. Mungkin itu dulu Bu ya gambarannya. Intinya kita senantiasa berwaspada diri terhadap godaan-godaan yang melalaikan kita. Rugi kita. Kita lah dapat yang namanya trik-trik supaya kita nggak menyia-nyiakan Ramadan, tapi ada satu yang kita lupa. Ternyata handphone ini juga bagian membuat kita menyia-nyiakan Ramadan. Melalaikan waktu di bulan suci Ramadan itu sama dengan menyia-nyiakan Ramadan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ibu-ibu senantiasa sehat walafiat. Ibu-ibu semuanya bahagia. Pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang ibu dapatkan bisa kita amalkan bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pengajian kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan barokah darinya. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin shalihah tsumma ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam
wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi syai'un lila lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ya sami'ud du'a nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wa salamata min kulli ithim. La tada' lana dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala dainan illa qadaita wala aiban illa satarta wala maridan illa syaqaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana zulman kabira fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Ibu-ibu yang kami muliakan, demikianlah kajian kita pada kesempatan yang mulia ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita di bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Kita terus meningkatkan iman dan takwa dengan memperbanyak permohonan-permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kami ucapkan terima kasih kepada Pikom Channel, pemirsa Pikom Channel di mana saja berada yang senantiasa setia menyaksikan dan menonton daripada siaran dan tayangan kami. Semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.